Pernah nggak sih kita bertanya ke diri sendiri, siapa kita sebenarnya sebagai bangsa? Apa yang bikin kita merasa, ini loh aku Indonesia, bukan sekedar tempat lahir, bukan cuma soal paspor. Ada sesuatu yang lebih dalam. Dan disitulah letak yang kita sebut sebagai identitas nasional. Video ini bukan cuma soal sejarah atau simbol negara, tapi soal jati diri kita sebagai bagian dari satu bangsa besar, Indonesia. Identitas nasional itu ibarat DNA-nya satu bangsa, gabungan dari nilai, budaya, bahasa, sejarah, dan semangat hidup bersama. Kalau individu punya nama, karakter, dan latar belakang, bangsa juga punya. Identitas nasional bukan cuma buat dikenali oleh orang lain, tapi buat kita semua merasa punya satu ikatan. Satu hal yang bikin kita tetap utuh walau beda suku, agama, bahasa, dan kebiasaan. Kalau kita mundur ke belakang, Indonesia dulu bukan satu bangsa. Ada ratusan kerajaan, ribuan bahasa, dan budaya yang tersebar. Tapi sejarah kolonialisme jadi titik balik. Saat Belanda menjajah, timbul satu kesadaran. Kita harus bersatu untuk merdeka. Lahirnya organisasi seperti Budi Utomo dan Serikat Islam menjadi awal dari semangat nasionalisme. Dan yang paling monumental adalah Sumpah Pemuda 1928. Waktu itu, para pemuda dari berbagai daerah sepakat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Di momen itu, cikal bakal identitas nasional mulai tumbuh kuat. Identitas nasional itu dibentuk oleh banyak hal. Beberapa unsur utamanya antara lain, yang pertama adalah Pancasila. Dasar negara yang memuat nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang kedua ada bahasa Indonesia, pemersatu bangsa yang membuat kita bisa berkomunikasi meski berbeda daerah. Yang ketiga ada bendera merah putih, lambang Garuda, dan lagu Indonesia Raya, simbol kebanggaan yang kita hormati bersama. Yang keempat itu ada budaya dan tradisi lokal, tarian, lagu daerah, upacara adat, makanan khas, semua adalah bagian penting dari jati diri bangsa. Yang kelima adalah sejarah dan semangat juang. Kisah para pahlawan yang berjuang jadi sumber inspirasi agar kita nggak mudah menyerah. Semua itu bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijaga dan diwariskan. Hari ini kita hidup di era digital dan globalisasi. Informasi dari luar negeri masuk dengan mudah lewat media sosial. Tren dari Korea, Amerika, Jepang, semuanya ada di genggaman tangan. Tapi di tengah semua itu kita perlu bertanya, apakah masih mengenal budaya kita sendiri? Banyak anak muda sekarang lebih hafal lagu K-pop daripada lagu daerah. Lebih sering pakai bahasa gaul asing daripada bahasa Indonesia yang baik. Itu bukan salah satu pihak, tetapi jadi pengingat bahwa menjaga identitas bukan berarti menolak yang asing, melainkan tetap punya suara. Generasi muda punya peran besar dalam merawat identitas nasional. Kita sebagai pewaris sekaligus penjaga, mulai dari hal kecil seperti menghargai keberagaman, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, membuat konten positif tentang budaya sendiri, sampai hal besar seperti berkarya untuk kemajuan bangsa. Kita sebagai jadi generasi modern, tetapi tetap punya akar kuat sebagai orang Indonesia. Di sisi lain, identitas nasional juga
kita menghadapi tantangan serius. Ada ancaman disintegrasi, perpecahan karena konflik suku, agama, atau politik. Ada hoaks dan ujaran kebencian yang merusak rasa kebersamaan. Identitas nasional jadi goyah kalau kita lebih fokus pada perbedaan daripada kesamaan. Makanya penting banget buat kita untuk punya sikap kritis, terbuka, dan tetap menjunjung persatuan. Identitas kita bisa bertahan asal kita sadar bahwa berbeda itu biasa, tetapi bersatu itu luar biasa. Sekarang coba kita tanya ke diri sendiri. Apakah aku sudah mengenal identitas bangsaku sendiri? Apakah aku masih peduli pada budaya, bahasa, dan nilai-nilai luhur Indonesia? Mencintai Indonesia bukan cuma kibarkan bendera 17-an, tetapi tentang sikap kita sehari-hari yang menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan terus berkontribusi. Karena identitas nasional itu bukan sekedar simbol, tapi napas dan jiwa dari bangsa ini. Kita boleh maju, kita boleh berubah, tapi jangan sampai lupa siapa kita. Identitas nasional bukan cuma dibicarakan di ruang kelas atau di hari kemerdekaan. Ia hidup di kehidupan sehari-hari. Saat kita menolong sesama tanpa lihat latar belakang. Saat kita bangga pakai produk lokal. Saat kita bicara jujur, saling menghormati, dan menjaga lingkungan sekitar. Itu semua adalah bentuk dari mencintai bangsa ini. Identitas bukan sekedar apa yang kita pakai atau ucapkan, tapi apa yang kita lakukan, terutama ketika tak ada yang melihat. Kita tak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita mencintai tanah kelahiran. Kita bisa jadi generasi yang cerdas, yang mampu bersaing di dunia internasional, tetapi tetap membawa nilai-nilai luhur bangsa ini. Jangan biarkan identitas nasional jadi sekedar hafalan. Buatlah ia menjadi kenyataan dalam kata, karya, dan tindakan. Generasi muda punya peran besar dalam merawat identitas nasional. Kita adalah pewaris sekaligus penjaga. Kita lahir di zaman yang serba cepat, serba digital. Kita bisa tahu budaya luar dalam hitungan detik. Tapi di tengah semua itu, kita juga harus tetap ingat siapa kita. Bangga jadi Indonesia bukan berarti anti globalisasi, tapi artinya kita tahu akar kita dan tetap berdiri tegak. Kita bisa mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dan tidak menyebar hoaks, serta ikut melestarikan budaya lokal baik lewat karya, media sosial, atau komunitas. Kita bisa jadi konten kreator yang memperkenalkan budaya daerah. Kita bisa bikin aplikasi, film, atau musik yang menyuarakan nilai-nilai Indonesia. Kita bisa ambil bagian dalam perubahan tanpa harus kehilangan jati diri kita. Identitas nasional tidak akan hilang selama kita, anak muda, terus menyadari bahwa bangsa ini milik kita semua dan masa depan Indonesia ada di tangan kita. Ketika kita bicara tentang identitas nasional, tak bisa kita lepaskan dari identitas lokal. Indonesia bukan negara yang seragam. Kita bukan satu warna, bukan satu bentuk, bukan satu suara. Kita adalah mozaik, tersusun dari ribuan suku, ratusan bahasa, ribuan pulau, dan budaya yang sangat beragam. Itulah sebabnya
Identitas nasional Indonesia dibentuk dan dikuatkan oleh identitas-identitas lokal yang hidup di setiap sudut negeri. Identitas lokal mencerminkan jati diri masyarakat di daerah tertentu, adat istiadat, bahasa negara, sistem nilai, tarian, musik, arsitektur, hingga cara hidup. Misalnya masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi musyawarah dalam sistem adatnya. Masyarakat Bali yang menata hidup selaras dengan alam dan spiritualitas melalui konsep Trihita Karana. Atau masyarakat Bugis dengan konsep Siri Napace, harga diri dan solidaritas. Semua ini bukan hanya milik daerah, tetapi juga milik warisan Indonesia secara keseluruhan. Sayangnya, seringkali identitas lokal dianggap terpisah dari identitas nasional. Bahkan ada anggapan bahwa kita harus meninggalkan tradisi lokal untuk menjadi nasionalis. Padahal justru sebaliknya, identitas nasional tidak akan pernah utuh tanpa keberadaan dan pengakuan terhadap identitas lokal. Pikiran sejenak. Apa yang kita tampilkan saat mengenalkan Indonesia ke dunia? Kita bicara tentang batik, gamelan, rendang, rumah gadang, tari saman, atau wayang kulit. Semuanya lahir dari akar lokal. Tapi ketika semua itu kita kenali sebagai milik bersama bangsa, maka mereka tidak lagi hanya milik satu suku, tapi milik Indonesia. Ini yang disebut sebagai integrasi identitas lokal ke dalam identitas nasional. Bukan penyeragaman, tapi penyatuan. Bukan penghapusan, tapi penghormatan. Maka tugas kita sebagai generasi muda bukan hanya menghafal lambang negara atau lagu kebangsaan, tetapi juga mengenali, mencintai, dan menjaga kearifan lokal di lingkungan kita. Karena kita mengenal dan menghargai identitas lokal, kita sedang merawat fondasi yang membentuk Indonesia itu sendiri. Menjadi Indonesia bukan berarti harus meninggalkan bahasa ibu kita. Menjadi Indonesia bukan berarti menutup mulut terhadap adat dan tradisi daerah kita. Justru semakin kita mencintai budaya lokal, semakin kuat kita berdiri sebagai bangsa. Karena seperti untaian benang yang berbeda warna, ketika dijahit bersama, ia membentuk kain yang kokoh dan indah. Itulah Indonesia. Bangsa besar yang berdiri di atas keberagaman dan menjadikannya kekuatan. Identitas nasional bukan sesuatu yang diwariskan begitu saja. Ia adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dijaga, dan dihidupkan kembali setiap hari dan oleh setiap generasi. Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa modern kita berpakaian atau seberapa canggih teknologi yang kita punya, tapi oleh apakah kita masih punya nilai, rasa, dan jiwa sebagai bangsa. Kita bisa sekolah di luar negeri, bekerja di kota besar, berkarya secara digital lintas dunia, tapi jangan pernah biarkan jiwa kita kehilangan akar. Karena tanpa akar, pohon akan tumbang. Dan tanpa identitas, semua bangsa bisa kehilangan arah. Maka hari ini, saat kita berdiri sebagai generasi muda Indonesia, mari ambil tanggung jawab itu. Tanggung jawab untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku sejarah. Mari kita menulis ulang masa depan bangsa ini dengan karya, dengan kepedulian, dan dengan cinta, tidak malu-malu pada Indonesia. Karena Indonesia bukan sekedar nama di paspor kita, tapi rumah, tanah air, dan identitas kita yang sesungguhnya.